dan adik-adik OSIS. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari modul saya 1.4, yang mana di kegiatan CDP Angkatan 6 diseminasi positif ini disampaikan kepada beberapa rekan guru dan beberapa siswa OSIS. Semoga kedepannya bermanfaat untuk kita semua. Jadi di sini kita mempelajari tentang budaya positif sekolah. Nah, apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Kemudian tujuan dari budaya positif itu sendiri adalah membentuk karakter individu, siswa, dan guru untuk mewujudkan misi dan visi sekolah. Nah, di sini karena budaya positif itu akhirnya nanti akan membuat perubahan pada paradigma berpikir kita. Maka untuk membangun budaya positif, seyogianya sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, teori kontrol itu sendiri dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa ternyata ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Ternyata itu bukan sesuatu yang benar. Kemudian ilusi bahwa kritik, mungkin selama ini kita mengira bahwa kritik dapat membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata itu adalah ilusi. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Nah, berikutnya adalah teori tentang paradigma stimulus respon. Nah, di sini kita ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Ternyata respon dengan teori kontrol itu berbeda. Nanti teori kontrol itu yang menentukan kebenarannya. Respon biasanya realitas kebutuhan kita sama. Nah, ternyata secara semua orang memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang berarti kita belajar. Sesungguhnya disiplin diri adalah hal yang membuat seseorang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, berdasarkan teori dari Piaget Dewantara menyatakan bahwa disiplin akan muncul karena motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, teori motivasi ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Mungkin selama ini yang sering kita lakukan ke siswa itu adalah motivasi ekstrinsik, di mana sebagian besar anak-anak ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau berikutnya mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap keyakinan kelas. Nah, ternyata kita harus membuat suatu keyakinan pada kelas-kelas kita, yaitu yang berisi merupakan nilai kebajikan yang disepakati oleh kita bersama-sama. Karena menurut Gosen 98, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan bersemangat untuk menjalaninya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Nah, hukuman itu sendiri berbeda dengan konsekuensi, karena hukuman berarti suatu pelanggaran yang telah dilakukan, tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas pelanggaran yang telah dilakukan, yang kita berharap mereka memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari. Namun kalau konsekuensi itu merupakan akibat dari suatu perbuatan yang telah disadari. Di sini beberapa contoh tentang keyakinan kelas, dia bersifat umum ya. Kemudian contohnya yaitu ciri-ciri dari keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia aman, senantiasa menjadi diri yang terbaik, menghargai teman, berkomitmen mengerjakan tugas, dan saling menerima dan peduli. Nah, ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Perbedaannya seperti yang kita lihat, jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, namun kalau konsekuensi itu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, namun kalau konsekuensi anak merasa tidak nyaman tapi hanya sementara.
Anak marah dan merasa bersalah serta merasa tidak dihargai. Misal, contoh hukuman, siswa diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Akan kertas teman yang telah dirusak atau dicoret, atau lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kita. Jadi saya rasa di sini konsekuensi itu adalah mirip-mirip dengan hukuman, namun itu sudah disadari oleh siswa. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, ternyata saya pun baru menyadari, saya kira penghargaan itu adalah sesuatu yang baik. Selama ini saya sering memberikan penghargaan kepada siswa yang saya rasa berprestasi, namun ternyata penghargaan itu adalah sama dengan hukuman. Makanya dikatakan teori oleh Alfikon, yaitu dihukum oleh penghargaan. Menyatakan bahwa tindakan penghargaan atau hukuman itu menyatakan bahwa tindakan yang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan bagus hanya dalam jangka waktu pendek, namun tidak baik jika dalam jangka waktu panjang. Nah, ada 5 hal yang mendasari. Penghargaan tidak efektif karena akan memunculkan rasa ketergantungan atau kecewa. Misalnya di sini kita memberikan penghargaan pada anak-anak, ternyata dalam jangka waktu lama mereka akan, jika tidak diberikan penghargaan, rasa kemandirian mereka akan menurun. Berikutnya, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan karena di situ akan menciptakan persaingan atau kecemasan di kelas. Misal kita menyampaikan bahwa di kelas ini yang berprestasi adalah si A, si B. Nah, ternyata saya juga baru mengerti itu bisa merusak hubungan karena bisa menyebabkan anak-anak yang lain yang merasa tidak diberi penghargaan akan menimbul. Dasarnya semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini mungkin kita sering melihat siswa pagi-pagi atau di kelas lapar. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dia akan makanan. Sebagian besar siswa membutuhkan ini ya. Kita juga sebagai manusia juga seperti itu, membutuhkan rasa kasih sayang, membutuhkan penguasaan. Nah, sebagian siswa yang kita lihat memiliki perilaku-perilaku rasa ingin dihargai, rapi dan sistematik, memiliki pengaruh. Di sini mungkin kita lihat banyak di antara siswa kita, dan mereka itu memiliki kemampuan nantinya itu sebagai pemimpin. Berikutnya, kebebasan. Setiap orang pasti ingin dipaksa ya, oleh karena itu tidak ingin terpengaruh oleh orang lain. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Saya kira semua orang pun ada waktunya untuk bersenang-senang, bercanda. Namun ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka perilaku manusia itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang berkaitan dengan tadi. Penerapan disiplin di ruang kelas dipengaruhi oleh posisi kontrol kita sebagai guru atau orang tua saat kita di rumah. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Ini yang barangkali juga sering saya lakukan. Ternyata karena ada suara yang tinggi, maka ngotot jadi menuntut dan lagi. Karena dari renungan juga untuk kita semua bersama-sama. Berikutnya yaitu membuat rasa bersalah. Ini juga sering saya lakukan. Dengan ada suara yang kelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya melakat kepada anak. Jadi seakan-akan anak itu, kamu enggak begini, kalau kamu enggak mengerjakan PR, apa yang kamu dapat dari sekolah? Kemudian kamu enggak kasihan sama orang tua kamu. Nah, ternyata itu membuat rasa bersalah ini makin membuat anak kehilangan percaya diri. Kemudian teman. Nah, kadangkala kita ingin dekat dengan anak sehingga kita menempatkan diri kita sebagai posisi teman. Dengan ada suara ramah, akrab, bercanda, dan senyum jenaka bersama mereka. Namun ternyata ini juga tidak efektif untuk anak, untuk siswa kita, karena kadang-kadang kita akan kehilangan seperti dianggap teman juga oleh mereka. Saat kita tidak berperilaku seperti teman, mereka pun akan menjauhi kita seperti itu. Nah, ternyata yang paling bagus di sini itu adalah posisi pemantau dan manajer. Bagaimana posisi pemantau itu adalah kita berbicara dengan nada suara yang datar, kemudian bahasa tubuh yang formal, dan kita memberitahukan ke siswa atau murid berdasarkan data atau catatan yang telah kita buat. Dan kita tidak emosi berlebihan sehingga murid bisa memahami konsekuensi dari perbuatannya. Nah, yang terbaik lagi itu adalah posisi manajer. Barangkali kita akan belajar di posisi ini, kita mendekati siswa atau anak kita dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, melakukan pendekatan ke murid atau anak hingga mereka bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Murid bisa mandiri dan bertanggung jawab atas sikap perilakunya untuk memberikan. Saat menyelesaikan masalah dengan siswa, seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebenarnya kita sudah lakukan.
Nah, di sini saya baru ngerti juga ternyata ada teori namanya segitiga restitusi, di mana teori ini menyatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa mencari solusi untuk masalah-masalah mereka. Nah, tahapannya biasanya pertama kali yang perlu kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas siswa atau murid. Mungkin ini enggak, saya juga kurang paham apakah ini berlaku untuk seluruh kasus, tapi saya rasa untuk pendekatan ke siswa saya sangat bagus sekali menggunakan pendekatan restitusi ini. Misalnya kita bicara seperti ini, kamu tentu punya alasan yang kuat mengapa kamu melakukan itu. Bapak, saya sebagai guru Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah, namun tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di situ anak tidak langsung merasa terhakimi, anak tidak merasa langsung dipojokkan, namun kita memposisikan diri kita sebagai siswa tersebut, karena kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi, setiap orang itu pasti memiliki alasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Berikutnya yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan siswa atau anak kita yang salah perlu kita validasi. Mungkin salah satu contohnya kita menyampaikan ke mereka, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita berusaha mengajak mereka berdiskusi hingga mereka menemukan keyakinannya. Jadi kita mengarahkan mereka untuk menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Karena modul yang dipaparkan tadi itu sangat menambah wawasan kita, itu hitungannya itu 8 SKS. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Iya, silakan Pak. Kita saling berbagi aja. Ini modul ini yang menjadi objek objek perilaku yang harus kita berikan adalah siswa. Iya. Pada saat belajar ataupun di luar lingkungan belajar. Jadi pertanyaan saya itu, apakah aturan sekolah yang khusus siswa, apakah itu mendukung modul yang dipaparkan tadi? Apakah sejalan atau tidak? Anak kita itu seperti benih ya, dan kita itu seperti petaninya. Jadi tinggal kita aja bagaimana caranya merawat benih itu. Benih itu sudah ada, istilahnya kertas itu sudah ada garisnya. Kita tinggal menebali aja. Nah, terima kasih untuk Pak Khairul. Wah, budaya positif ini tidak hanya diberlakukan untuk guru, tetapi barangkali juga termasuk untuk siswa dan mungkin terhadap warga sekolah barangkali Bu ya. Karena ketika saya melihat ini yang dibentuk adalah budaya positif, maka tentu ini sedikit mengucapkan terima kasih atas pemaparan materinya yang cukup mantap. Dengan pemaparan materi ini saya bisa mengambil suatu kontrol diri sebagai seorang guru ya, yang mana ada stimulus respon kita terhadap siswa yang bagaimana. Terima kasih Ibu. Mungkin di sisi seringnya lebih ke penghubung, teman, mungkin kadang-kadang kita pemantau juga ya. Modulnya bisa penghargaan sama dengan hukuman. Hukum oleh penghargaan. Saya juga berada di situ. Jadi penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman. Oleh karena itu tercetuslah teori dihukum oleh penghargaan. Yang nomor terakhir kan kita tidak pernah tahu perasaan mereka. Nah kita selalu bilang itu kan hasil tes kamu ya seperti itu. Dan ternyata itulah guru sudah membuat anak yang sebenarnya dia ingin berubah, namun karena tidak diberi penghargaan, nah dia akhirnya merasa merusak hubungan, bagian merusak hubungan. Jadi yang awalnya dia ingin berubah menjadi lebih baik, tapi karena bukan dihargai, yang dihargai cuma si A, si B, itu aja yang dibilang, dan 1, 2 itu terus, sehingga dia ada rasa iri yang tidak bisa digambarkan. Ini yang barangkali kita sebagai guru sama saya juga jarang kita mendiagnosa perasaan anak. Oleh karena itu ya barangkali kalau anak kita tahu, karena kita setiap hari lihat, kalau kita terbatas waktu untuk melakukan pendekatan. Kan kata penghargaan dan hukuman itu hal yang penghargaan itu kalau menurut saya adalah hal sesuatu yang istimewa kan, dan mungkin penghargaan ini
banyak makna. Nah, dan hukuman itu lebih ke penekanan. Hukuman itu kayak apa ya? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat siswa bisa dendam, menimbulkan amarah dan lain sebagainya. Mungkin kalau penghargaan ya lebih ke membuat siswa termotivasi, membuat siswa senang. Namun ternyata penghargaan itu akhirnya sebenarnya itu hukuman untuk siswa itu sendiri, dihukum oleh penghargaan. Jadi intinya motivasi yang kita munculkan, yang tujuan kita itu untuk memberi awalnya memberi penghargaan ke siswa, kemudian kita bertujuan untuk memunculkan motivasi itu. Nah ternyata itu diartikan atau sama seperti hukuman. Lalu bagaimana cara ibu bapak guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berprestasi? sebenarnya apresiasi itu tidak hanya untuk siswa yang 1-2 anak saja. Seperti yang tadi dibilang, karena di kelas itu bukan berkompetisi. Jadi semua anak di kelas itu berhak mendapatkan motivasi, semua anak di kelas itu berhak mendapatkan apresiasi. Misalnya penghargaan itu dalam bentuk kata-kata, pujian dan sebagainya. Bukan anak yang nilainya 100 aja, bukan anak yang juara 1 aja, bukan. Karena semua anak itu sebenarnya memiliki kelebihan. Mungkin dia pintar di matematika, tapi dia lebih jago di mengingatkan teman, membersihkan kelas, seperti itu. Atau mungkin ada anak yang mungkin yang sering kita alami sebagai guru juga ya, itu anak tetap aja begitu selama bertahun-tahun nggak punya motivasi belajar dan sebagainya. Itu barangkali yang guru-guru atau saya sendiri kurang memahami itu adalah kita tidak mencari tahu penyebabnya, latar belakangnya seperti apa. Seperti itu sih, kalau menurut saya. Itu yang bagi kami sebagai guru itu masih kurang kami lakukan. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu belum sampai membuat si anak itu sadar akan dirinya sendiri. Karena tujuan dari budaya positif itu kan menumbuhkan rasa percaya diri atau anak itu merasa sadar, oh ternyata aku begini, ternyata aku harus begini. Karena setiap anak pada dasarnya itu semua banyak. Nanti kita saling berbagi lagi di di ruang-ruang yang lebih terbuka dengan pernyataan-pernyataan yang ada di lapangan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.